Logo musiman Pak. Beda aja buah yang memang ada pakai bau musim kayak pepaya, jeruk, Pisang. kan ada musim tuh. Makan lah banyak ada masalah. Malah ube lah ya. 98,6 Top FM Padang Panjang dan live streaming kita di Top FM padangpanjang.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Top Mania di manapun berada di siang hari ini. Hari ini Top Mania hari Jumat 12 aktif bersama Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atau LK3 Raudah Kota Padang Panjang. Ini adalah sebuah lembaga di bawah naungan Dinas Sosial P2KB P3A Kota Padang Panjang, Top Mania. Yang mana lembaga ini adalah memberikan edukasi kepada keluarga masyarakat Kota Padang Panjang yang mempunyai permasalahan seputar keluarga, seputar anak ataupun keluarga besar. Dan jangan mencari orang ketiga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada keluarga kita. Silahkan datang langsung ke Dinas Sosial P2KB P3A Kota Padang Panjang, ruangan LK3 Raudah Kota Padang Panjang. Di sana juga ada narasumber yang akan memberikan edukasi kepada kita. Ada bidang agama, bidang sosial, bidang hukum, bidang psikologi, dan juga ada pekerja sosial yang akan memberikan kepada kita edukasi-edukasi seputar permasalahan yang kita hadapi. Tomania dan masyarakat Kota Padang Panjang hari ini sudah hadir di studio Top FM narasumber dari LK3 Raudah Kota Padang Panjang. Kita sapa dulu ya. Bidang agama Pak Juprizal. Selamat siang Pak Jup. Ya, selamat siang Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Jup ya. Bidang sosial atau bidang hukum ada Bapak Bambang Sunario. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang juga Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bidang psikologi ada Mbak Rahmi Fitri, biasa kita panggil Mbak Riri. Selamat siang Mbak Riri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi bidang psikologi juga Mbak Sari Aprimawati. Selamat siang Mbak Sari. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pekerja sosial dari Dinas Sosial P2KB P3A Kota Padang Panjang ya, Mbak Aknanta Mutiadara. Selamat siang Mbak Mutia. Selamat siang Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar suara Mbak Mutia semangat banget walaupun di luar sana hujan ya. Hati-hati buat Topania yang keluar rumah atau lagi bekerja ya. Karena cuaca yang tidak mendukung saat ini ya, begitu banyak sekarang demam. Memang udah saatnya juga ya, karena kabarnya buah-buahan keluar semuanya. Tomania, tak ada pasangan. Tema kita hari ini ya, belum kita sebutkan ya. Tema kita hari ini adalah ada apa setelah perceraian. Nah, buat Tomania, apabila ada pertanyaan nanti di luar tema juga boleh ya dipertanyakan. Ada apa setelah perceraian? Tidak ada sebenarnya pasangan yang benar-benar menginginkan perceraian. Tapi ketika konflik rumah tangga tidak menemui titik damai, jalan perceraian terpaksa ditempuh. Ya. Kandasnya hubungan pernikahan bukan akhir dari sebuah kehidupan, Top Mania. Meski sempat terpuruk dengan emosi yang tidak menentu, kita harus bangkit dan melanjutkan kehidupan kita. Perceraian memang bisa menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang sudah tidak sejalan lagi. Akan tetapi, kita mesti tahu bahwa perceraian juga bisa memberikan dampak negatif kepada kesehatan diri sendiri. Dan di sini mungkin kita akan kupas ya satu persatu menurut bidang dari bapak-bapak yang ada di sini, bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini, Topania. Tapi intinya adalah pasangan yang bercerai di sini mungkin mempunyai perasaan sedih, kecewa, stres, marah, trauma, ya, menurunnya prestasi. Nah, ini juga berdampak kepada anak-anak bagi mereka yang sudah mempunyai anak. Ya, kita melirik atau berbicara dari segi agama. Di sini yang akan disampaikan oleh Pak Juprizal, ya. Ada apa setelah perceraian? Karena perceraian
ini ada perceraian hidup dan perceraian mati. Nah, ada dua di sini yang akan kita berikan penjelasan edukasi kepada Topani dan masyarakat Kota Padang Panjang. Pak Job, mungkin di sini ya kita tidak menginginkan ya Pak ya perceraian ya Pak ya. Tapi apabila kedua pasang suami istri tidak sejalan lagi ya, perceraian ini adalah menjadi satu-satunya solusi. Ya. Nah, apa setelah perceraian yang mereka harus lakukan? Apa persiapan apa untuk diri mereka sendiri? Silakan Pak Job. Ya, terima kasih Mbak Yanti. Sebenarnya satu sisi ini kalau kita melihat dari tema kita ini tentang ada apa setelah perceraian ya. Iya. Jadi kalau kita ingin mempersiapkan diri kita setelah perceraian berarti ada keinginan gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam pernikahan ya, setiap kita ini kan Allah telah berikan fitrah kita, ada zuina linnas hubbus syahwat ya. Allah menghiasi di antara kita manusia itu rasa kasih, rasa cinta ya sesama kita manusia tentu dengan lawan jenis gitu ya. Maka Allah berikan jalurnya adalah dengan menikah. Nah, namun pernikahan yang ideal itu tentu pernikahan yang diharapkan gitu ya. Nah, walaupun calon ya atau pasangan itu sudah kenal bertahun-tahun ya, atau memang belum kenal gitu ya, diperkenalkan gitu ya, dalam arti kata ta'arufnya gitu ya. Namun tidak menjamin rumah tangga itu akan langgeng kalau seandainya perkenalan itu bertahun-tahun ya. Dan juga tidak menjamin bahwa perceraian akan terjadi walaupun hanya beberapa saat sebelum menikah gitu ya. Nah, di sini tentu kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah akal, bagaimana pasangan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jodoh itu kita jaga dengan baik. Nah, tentu seperti yang biasa di dalam pernah kita menyampaikan ada 5 penyebab kehancuran dalam rumah tangga. Jadi mudah-mudahan di antaranya adalah bagaimana mengkompromikan atau mendiskusikan semua masalah-masalah yang ada pada diri kita. Nah, yang kedua agar menghindarkan ego. Ya. Yang ketiga hilangkan rasa cemburu buta. Gitu. Yang keempat, bagaimana saling mengerti dengan pasangan. Ya. Ketika hal ini sudah kita jalani, tentu intinya apa? Bagaimana menjalani takdir yang diberikan oleh Allah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya hari ini ya, pasangan kita suka atau tidak suka, bahwa itulah jodoh kita. Yeah. Nah, kekurangan-kekurangan dari pasangan itu jangan kita melihat itu adalah kekurangannya. Yeah. Terutama tentu bagi suami ya, karena suami itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpin. Nah, bagaimana dia memimpin pasangannya, istrinya itu kepada yang lebih baik gitu, Maya. Iya. Kekurangan-kekurangan istrinya. Nah, disinilah jadikan kekurangan ini adalah sesuatu yang pelengkapnya adalah suami. Nah, mengisi. Nah, yang susahnya kan kekurangan suami, Mbak Enti. Iya, Bagaimana? betul. Nah, ketika kekurangan suami ini harus dibicarakan. Nah, dari sisi mana istri melihat kekurangan suami? Tentu istri harus melihat yang seperti ini. Inilah saya. Nah, inilah saya. Nah, ketika kita menyadari bahwa suami saya, bahwa saya punya kekurangan ini, nah, kalau seandainya kekurangan itu tidak bisa ditolerir oleh agama maupun adat kebiasaan, inilah harus diperbaiki, wajib dirubah gitu ya. Nah, sekarang seandainya hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam hidup kita, secara agama juga tidak bisa, secara adat istiadat juga tidak bisa. Disinilah di dalam agama yang dikatakan oleh Nabi, abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang halal tetapi dimurkai oleh Allah adalah cerai. Namun cerai itu ditolerir gitu ya. Apabila sesuai dengan ilat-ilat atau tanda-tanda yang menyebabkan dia dibolehkan untuk bercerai. Nah, jadi agama membolehkan, Pak Yanti. Di antaranya apa? Pertama, tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga. Baik itu bahasanya, baik itu sikapnya. Nah, maka Islam mengajarkan semuanya, Mbak Yanti. Dari bahasa suami, bahasa istri,
Ya. Karena di sana ada hak dan kewajiban. Nah, ketika suami telah memberikan haknya, tentu ada kewajiban istri. Iya. Setelah istri memberikan kewajibannya, tentu ada hak suami. Iya. Nah, jadi ada hak dan kewajiban. Nah, kemudian ada adab. Adab suami kepada istri, adab istri kepada suami. Baik adab di dalam rumah tangga maupun adab di dalam kamar kecil gitu ya. Nah, dalam kamar kecil namanya ya, bukan kamar kecil ya. Iya. Nah, dalam kamar begitu ya. Jadi ada adabnya. Nah, di sinilah yang kalau seandainya tidak sesuai, nah, maka ditolerir. Nah, ada cara-caranya lagi Mbak Yanti, bukan langsung dan tolak ampe kalau sapu dua sabun bambu itu tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam agama. Ya, ada aturan. Yang pertama bertahap lah. Caranya tolaknya tolak satu, tapi bukan langsung cerai Mbak Yanti. Dikasih nasihat, ya. Pisah ranjang, ya. Sudah pisah ranjang enggak juga, masih nusus juga, boleh dipukul bagian belakang Mbak Yanti. Nah, kalau enggak, baru hadirkan satu orang pihak laki-laki, satu orang pihak perempuan yang mereka itu berusaha untuk menamaikan, mencari kebaikan dalam rumah tangga. Kalaulah hal itu juga tidak terjadi, maka inilah yang ditolerir. Nah, jadi banyak ya, termasuk diantaranya tali tolak itu Mbak Yanti ya. Jadi ketika suami 6 bulan berturut-turut tidak ada berita, tidak memberikan nafkah, umpamanya, ya istri boleh mengadu ke pengadilan dan bisa minta tali tolak. Iya. Nah, jadi banyak sebenarnya Mbak Yanti. Namun hari ini hal itu tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kenapa hal itu tidak dilakukan di tengah-tengah masyarakat? Karena apa? Karena para suami melakukan mengucapkan kata-kata cerai karena emosi gitu. Iya. Nah, karena emosi. Dan yang kedua, suami melakukan itu karena mungkin ada sesuatu yang di dalam hati tadi tidak sesuai begitu, dan dia tidak mampu untuk merubahnya. Nah, maka disinilah yang tidak ditolerir Mbak Yanti. Iya. Nah, jadi di antara yang dibolehkan tadi keharmonisan tidak ada. Yang kedua, suami atau pasangan ini bertengkar terus ya. Yang ketiga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang keempat, penjudi ya. Yang kelima, pemabuk ya. Nah, jadi ini yang ditolerir dalam agama maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dalam kompilasi hukum Islam juga ada yang ditolerir begitu Mbak Yanti. Di antara itulah sebab-sebab yang ditolerir gitu ya. Nah, jadi intinya Mbak Yanti, sekarang bagaimana setelah terjadinya perceraian? Nah, setelah aturan-aturan yang kita lalui gitu ya. Bab-babnya, bab ini sudah kita lakukan, pasal ini sudah kita lakukan gitu ya. Nah, ternyata terjadi juga perceraian. Nah, disinilah perceraian, bagaimana hubungan suami istri, hubungan orang tua, mantan suami istri, hubungan orang tua dengan anak bisa terjalin dengan baik. Nah, maka ya kadang-kadang kan menggelikan Mbak Yanti. Nah, di mana menggelikan itu adalah ketika akan menikah, mama, saudara, keluarga, orang kampung heboh Mbak Yanti. Nah, semangat, saya mau menikah Iya. Alamu ndak dapet, inilah dapetnya, karajo dapet, menantu dapet, elonya, kironya sebulan lah. Nah, habis ya. Bercerainya diam-diam, bukan hanya diam-diam saja, lari malam, bukan hanya lari malam saja, mungkin ada yang kekerasan. Iya. Nah, jadi akhirnya apa? Pecah rumah tangga, pecah rumah tangga, pecah keluarga. Iya. Nah, jadi kita tidak inginkan Mbak Yanti, kalau seandainya dalam rumah tangga ya, setiap kita memang tidak ingin berpisah dengan pasangannya begitu. Nah, namun bagaimana kalau seandainya terjadi juga perpisahan? Nah, seandainya juga terjadi perpisahan, jadilah perpisahan yang baik-baik saja. Nah, seperti sekarang kan seperti Sule ya. Iya. Banyak Dengan sekarang tadi, kalau ya. misalnya kita melihat dari ibu kota Pak, itu Iya. memang udah menjadi tren ya Pak ya. Nah, tapi intinya kita lihat di situ Mbak Yanti, Sule itu memberikan belanja 25 juta ya, rumah, mobil ya. Kalau seandainya semua wanita seperti itu, mungkin wanita itu ingin cerai semua Mbak Yanti. Ya, karena udah cerai, udah dapat semuanya begitu ya. Betul. Nah, pada umumnya begitu ya. Nah, tapi mereka lupa ya. Kalau hanya mereka menikah dan bercerai mengharapkan harta, maka harta itu akan mensengsarakan mereka. Kenapa? Karena dalam rumah tangga itu ada di dalam hubungan suami istri tadi, interaksi antara suami dan istri tadi tidak didapati oleh janda-janda, tidak didapati oleh duda-duda. Betul. Sehebat apapun dia, kalau dia seorang diri, dia tidak akan mampu menjadi pasangan yang baik, rumah tangga yang baik. Yang utuh ya. Yang Pak, ya. utuh. Nah, jadi ini perlu diperhatikan Mbak Yanti. Kemudian yang kedua,
seperti yang disampaikan, bagaimana perceraian, cerai mati, ya, bagaimana cerai hidup. Nah, sekarang kita akan melihat cerai mati lagi, Mayat ya. Di dalam hidup ini ada pertemuan, tentu ada perpisahan. Nah, ada nyanyi nanti Pak Omong nyanyikan ini, Mayat ya. Bukan pertemuan yang perpisahan yang aku sesali gitu ya, tapi pertemuan yang aku tangisi. Bukan perpisahan yang aku tangisi ya, tapi pertemuan yang aku sesali ya. Jadi sebenarnya nyanyi-nyanyi itu, syair-syair, kalau kita hayati Mbak Yanti ya, di dalam hidup ini tidak semuanya yang kita inginkan kita peroleh, Mbak Yanti. Tapi ingat bahwa apa yang kita inginkan, walaupun tidak kita peroleh, bahwa itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah pada kita. Nah, kalau hal itu yang terbaik diberikan oleh Allah pada kita, maka syukuri, jalani dengan baik. Sehingga hal itu terjadi, maka kita tidak akan meratapi, Mbak Yanti. Maka kita tidak akan tenggelam di dalam kesedihan. Nah, contoh cerai mati, Mbak Maya. Karena kita sudah siap. Nah, seperti Mbak Yanti ini kita siap. Kenapa? Karena pertemuan pasti berpisah. Suka atau tidak suka pasti kan berpisah. Apakah pisah hidup atau pisah mati, Mbak Yanti? Nah, paling tidaknya yang pisah hidup itu berjauhan dari suami. Ada yang 1 bulan sekali pulang, ada 1 minggu baru pulang. Ada yang sampai bertahun-tahun. Karena udah jauh mencari nafkah, Mbak Yanti ya, baru pulang. Tapi istri baik, suami baik, Mbak Yanti. Nah, tapi ini 3 hari nggak pulang, pulang berturut-turut, Mbak Yanti. Nah, apa sebab? Tanya dulu begitu ya, layani dulu, berikan kewajiban dulu, baru ditanya. Insya Allah, Mbak Yanti, suami-suami itu kan tidak semuanya yang jahat, Mbak Yanti ya. Nah, sehingga kadang nyanyi itu, Mbak, tidak semua laki-laki, Mbak Yanti. Nah, jadi jangan cepat mencas gitu, Mbak Yanti. Nah, jadi jalani dulu. Kenapa? Sosok pasangan kita yang diberikan oleh Allah, walaupun hari ini sudah sekian tahun menikah, kita belum merasakan kebahagiaan pamannya, Mbak Yanti. Kenapa? Karena kita selalu menaik ke atas. Iya, betul. Nah, tidak ada kecocokannya. Allah saja sudah memberikan itu yang paling cocok untuk kita. Nah, tentu ada sisi untuk kita masuk di dalamnya. Di mana? Inilah perlu kita memperbaiki. Nih, yang setelah umpamanya cerai mati, Mbak Yanti, kita sudah mendapatkan umpamanya itulah kehidupan kita, pasangan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita jalani hidup ini. Inilah jalan yang diberikan oleh Allah. Kita tidak tahu apa hikmah di balik itu. Tapi setelah kita jalani dengan baik, insya Allah baru terasa kita ternyata inilah. Nah, ya, kemudian para istri, Mbak Yanti ya, ketika di masa iddah, terjadi perceraian itu ada masa iddah. Nah, masa iddahnya itu kalau cerai mati itu 4 bulan, Mbak. 4 bulan 10 hari begitu. Nah, para istri itu tidak boleh bersolek, Mbak. Tidak boleh menampakkan perhiasan-perhiasannya. Nah, ini kadang-kadang baru sebulan, suami baru meninggal. Baru solek pakai make up, biasa ndak merah, sekarang merah dari bibir sampai ke pipi, gitu ya. Nah, ini memancing ini kan. Nah, jadi disinilah banyak kekurangan-kekurangan dari masyarakat kita yang setelah perceraian. Nah, bagaimana juga dengan perceraian hidup juga begitu, Mbak Yanti. Selama 3 bulan 10 hari jangan nampakkan. Ini baru seminggu, ternyata sudah menikah lagi ya. Nah, berarti dia poliandri, Mbak Yanti. Karena agama mensahkan nikah itu walaupun nikah siri ya, itu harus 3 bulan 10 hari. Walaupun ini nikah siri. Ya, harus bersih itu masa 3 kali kurunya, paling tidak 3 bulan, Mbak Yanti ya. Nah, ini baru 3 minggu, baru sebulan ya, baru 2 bulan. Pokoknya di masa itu maka wanita-wanita diceraikan hidup atau cerai mati masa iddah, masa menunggu, tidak boleh bersolek. Beda dengan laki-laki. Beda laki-laki. Kalau laki-laki tidak ada masa iddahnya. Dia hanya menunggu untuk siapa lagi gitu. Iya. Jadi itu, Mbak Yanti. Nah, jadi mungkin ada di sini Pak Jub, setelah terjadi perceraian, mungkin di sini juga anak-anak yang mengalami. Ya. Jadi begini, Mbak Yanti, setelah perceraian itu yang imbasnya efek dari perceraian itu bukan suami dan istri, keluarga besar juga. Tapi yang lebih dominan adalah anak-anak. Ya. Nah, bagaimana anak-anak ini? Nah, itu makanya kalau bercerainya baik, Mbak Yanti ya. Tapi pada umumnya 90% lah, Mbak Yanti, tidak ada perceraian yang baik ya. Karena dengan mencari kejelekan. Kenapa ketika baru menikah, setelah mau menikah semuanya baik gitu ya, harmonis, romantis, bebek, ini sebagainya. Setelah menikah, setelah terjadi perceraian, banyak. Tidak perlu aib-aib itu tidak perlu diungkapkan. Nah,
cukup kita saja yang merasakan. Mana tahu nanti ada masa rujuknya, Mbak. Iya, Ini pada masa iddah tadi. Rujuk itu kan kembali. Kenapa? Relung hati kita yang paling dalam itu namun kadang-kadang terkalahkan karena ada orang pihak ketiga. Iya. Nah, kalau ada pihak ketiga, tentu semua pasangan yang akan diceraikan itu akan jelek semua. Betul. Tapi kalau tidak ada pihak ketiga, insya Allah, maka disinilah butuh waktu iddah itu boleh rujuk, Mbak. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian bagaimana tanggung jawab orang tua? Orang tua wajib, ya apalagi ayah, memberikan belanja pertama kepada istri sampai masa iddah habis. Kembali ke orang Iya, tua. orang tua. Kalau wanita tadi punya anak, ya sampai dewasa. Kalau dia anak itu perempuan sampai menikah. Jadi makanya tidak ada mantan anak. Nah, jadi sekarang hal itu tidak banyak diindahkan oleh ayah-ayah yang bercerai dengan ibunya, gitu ya. Nah, disinilah sehingga kasih sayang antara anak terhadap ayah tipis, Mbak. Betul. Mungkin bayangan kita itu lebih tipis lagi daripada kulit bawang, Kulit Mbak. ari, ya, Pak, ya. Kalau kulit ari masih tipis juga. Kulit bawang mana yang isi, mana yang kulit nggak tahu, Mbak. Betul. Nah, jadi kenapa hal itu terjadi? Karena orang tua juga yang salah. Nah, maka Islam, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang kita cintai, mengajarkan semuanya. Ketika hal itu sudah kita jalani, Mbak, lihatlah hubungan orang tua, hubungan suami istri walaupun mantan suami istri, tidak sedikit, Mbak Yanti, bertahun-tahun dia bercerai, yang wanita yang mantan istri tidak menikah lagi, yang mantan suami tidak beristri lagi. Ternyata apa? Di bab yang berbeda, setelah anak dewasa kembali lagi. Kadang-kadang setelah anak menikah dia menikah lagi, Mbak. Iya, Jadi untuk itu janganlah. Maka di dalam hadis katakan oleh Nabi, ahbib habibaka hauna ma'asa ayakuna bakidoka ya Muhammad. Cintailah orang yang kau cintai sekedar saja. Mana tahu suatu saat nanti orang yang kau cintai menjadi orang yang kau benci. Dan bencilah orang yang kau benci sekedar saja. Mana tahu suatu saat nanti orang yang kau benci menjadi orang yang paling kau cintai. Sekedar ya, Pak, ya. Ya, sekedar saja. Dalam hidup ini memang Allah sudah katakan ummatan wasata, umat yang penengah, ya. Nah, tidak terlalu, tidak belakang, tidak terkemuka. Dia tidak wasata, ummatan wasata. Kita adalah umat yang penengah, Mbak. Jadi umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling baik di dunia ini. Maka Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Baik, Pak Juk, di sini mungkin persiapan mental bagi yang akan setelah perceraian itu menjadi duda ataupun janda. Ya. Apa yang mereka harus lakukan sehingga mereka siap nanti untuk membangun kepercayaan atau rumah tangga lagi. Ya. Silakan, Pak. Oh, jadi kadang-kadang kan ada traumatik ini ya, Ya. dalam menikah ya, sehingga yang laki-laki, kalau perempuan mungkin kalau dibolehkan trauma bolehlah wanita ya, tapi laki-laki, Mbak Edi. Nah, jadi sebenarnya begini, Mbak Edi, kita jangan mencas bahwasanya hidup ini adalah pahit gitu ya. Karena apa? Karena di dalam ade awak kok manis jangan capek diluluh, kok pahit jangan capek dibuang. Nah, artinya Pak, bahwa kalau hari ini terjadi perceraian dengan pasangan kita, apakah itu laki-laki atau perempuan, itu kepahitan. Jadikan yang pahit itu pengalaman untuk masuk kepada rumah tangga yang baru. Apakah apakah memang mungkin dengan pasangan itu juga atau dengan pasangan baru? Ya? Nah, kenapa? Karena kita hidup ini butuh pendamping, gitu ya. Nah, sehebatnya kita sebagai suami, sehebatnya kita sebagai istri, kita butuh pendamping. Nah, Nabi Adam saja di surga, Mbak Yanti, apa yang tidak ada di dalam surga? Nah, dia tidak tenang, gitu ya. Kenapa? Karena dia butuh pendamping. Allah ciptakan Hawa. Nah, untuk itu, wahai para janda, wahai para duda, kita panggil lewat media ini, Mbak Yanti, buka-bukalah hatimu. Nah, kenapa? Sehebatnya kita mendidik anak kita lebih hebat lagi kita dengan pendamping. Apakah dia dengan mantan kita rujuk lagi atau dengan yang baru? Buka-bukalah, karena kebaikan itu akan lebih cepat turunnya, datangnya ketika kita bersama. Memperbaiki diri, dan ingat apa yang diberikan oleh Allah ke depannya kita tidak tahu, tapi jangan kita mempatrikan dalam hati kita tidak akan menikah lagi. Karena Nabi menyatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, siapa yang tidak suka menikah berarti dia tidak umatku. Kan saya sudah menikah, Pak. Nah, gitu ya. Nah,
jangan sekali-kali kita mencamkan hal itu, Mbak Yanti. Nah, hari ini mungkin yang pahitnya, mungkin akan Allah berikan yang terbaik dari depan. Karena kita tidak tahu, mungkin di pasangan yang lama lagi, mungkin dengan yang baru. Tapi ingat, ada kebaikan, ribuan kebaikan yang akan kita ambil. Jangan sampai kita mematikan kebaikan-kebaikan yang akan datang, yang akan diberikan oleh Allah. Berarti kita tidak mensyukuri ini. Berarti semuanya yang terjadi pada diri kita ini kembalikan kepada Allah ya Pak Jub ya. Ya. Karena apapun yang kita jalani ini adalah itu atas izin dan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Ya. Benar. Baik, terima kasih Pak Jub atas edukasi dan penjelasan yang diberikan kepada kita siang hari ini. Mungkin di sini kita ke Mbak Riri. Selamat siang Mbak Riri. Ya, di sini mungkin kita akan berbincang Mbak Riri dari segi psikologi ya, lebih ke pribadi orang-orang yang dalam hal ini bercerai, tapi lebih intinya yang mendapatkan luka itu adalah perempuan. Oke, mungkin di sini silakan, mungkin ada pencerahan dari Mbak Riri setelah ada apa setelah perceraian. Silakan Mbak Riri. Kita sebenarnya pembahasan ini adalah kembali mengingatkan kepada pasangan-pasangan yang Mbak Yanti ya, ada apa setelah perceraian. Jangan dikira setelah perceraian itu permasalahan sebenarnya selesai. Tidak. Nah, jadi ada beberapa permasalahan-permasalahan yang sebenarnya akan ada muncul setelah perceraian. Oke, mungkin pada saat kita berumah tangga, kita berantem terus, kita bertengkar terus, tapi sebenarnya di balik itu ada sebenarnya hal-hal yang harus ada pasangan, seperti Pak Ju bilang tadi. Hidup itu sebenarnya lebih baik ada pasangan. Yeah. Nah, jadi dalam hal ini kita sebenarnya menghimbau kembali ketika ada problematika rumah tangga yang masih bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, masih bisa untuk memperbaiki diri, alangkah baiknya kita untuk memperbaiki diri dan menghindari untuk perceraian. Bukan, jadi tujuan kita mengangkat tema ini bukan mendukung sebuah perceraian, Betul. tapi mewanti-wanti sebenarnya ada apa setelah perceraian. Nah, rata-rata memang kalau bercerai itu tentu dalam konteks adanya permasalahan yang muncul terlebih dahulu. Tidak mungkin sebuah perceraian nggak ada masalah, nggak mungkin perceraian itu akan terjadi. Tentunya dengan masalah yang sudah cukup mungkin besar menurut pribadi masing-masing, karena kita kan konteks besar kecil masalah kan setiap pribadi kita berbeda ya Mbak Yanti ya. Jadi tergantung, berarti pribadinya udah menganggap ini sesuatu yang berat, udah nggak mungkin lagi untuk bersama, Atau mungkin prinsip ataupun komitmen yang udah dilanggar. Betul. Nah, jadi selama ini memang kebanyakan traumatik itu pada perempuan ya Mbak Yanti ya. Betul. Apakah itu KDRT atau tidak adanya tanggung jawab dari segi perekonomian maupun nafkah lahir atau batin dari sang suaminya. Nah, ini memang cukup apa ya Mbak Yanti ya, menjadi sebuah momok bagi seorang perempuan nantinya. Menjadi trauma untuk memulai Apalagi kembali perempuan yang notabene-nya tidak bekerja. Iya, notabene tidak bekerja. Jadi ada dalam sebuah buku Elizabeth Harlock yang disebut seorang ahli psikologis yang memaparkan bahwa ada beberapa masalah umum ya Mbak Yanti yang dihadapi oleh pria maupun wanita. Jadi nggak hanya wanita ya, pria maupun wanita. Iya. Pasca perceraian. Yang pertama adalah masalah ekonomi Mbak Yanti. Pertama masalah ekonomi. Kenapa masalah ekonomi? Itu dikarenakan ya masalah ekonomi biasanya kalau perempuan yang Mbak Yanti seperti Mbak Yanti bilang tidak bekerja. Tentunya ini kalau udah bercerai akan putar otak lagi. Iya, betul. Bagaimana dia menghidupi dirinya sendiri. Nah, mungkin tidak ada anak. Iya. Tapi untuk dirinya sendiri tentu dia harus mutar otak lagi. Nggak mungkin kan minta ke orang tua. Oke, orang tua masih hidup. Oke, orang tua punya harta atau sebagainya. Iya. Yang tentunya dia harus memikirkan bagaimana dia menjalani hidup ke depannya dari segi ekonomi. Begitu juga dengan laki-laki gitu Mbak Yanti sebenarnya. Ya mungkin dalam hal ini biasanya udah ada nih yang ngatur, udah ada yang manajemen nih keuangan dia, ada keteraturan dalam kehidupan. Tiba-tiba tidak ada lagi, udah nggak tahu pengeluaran mau kemana, kesini bagaimana. Jadi ini adalah sebuah masalah sebenarnya pasca perceraian yang rata-rata dialami oleh orang-orang yang setelah bercerai Mbak Yanti. Kemudian yang kedua adalah masalah praktis. Nah, masalah praktis ini sebenarnya berkaitan dengan
pekerjaan-pekerjaan rumah nih Mbak Yanti. Iya. Biasanya kalau suami kan udah ada nih Mbak Yanti yang ngurus, yang nyuci, nyampe di rumah udah tinggal makan. Itu juga biasanya akan ada perubahan-perubahan Mbak Yanti. Walaupun sebenarnya dalam rumah tangga udah ada berantem dulu. Iya. Tapi tentu harapan kita sebagai seorang pasangan laki-laki perempuan adanya dukungan dari pasangan. Iya. Itu yang kita harapkan. Nah, ini adalah sebuah masalah baru yang diterima oleh pasangan-pasangan yang pasca bercerai. Yang ketiga adalah masalah psikologis Mbak Yanti. Nah, ini adalah yang kita akan kita bahas ya Mbak Yanti ya, masalah psikologis. Tentunya ada yang merasa trauma, merasa sendiri. Ini adalah bagian-bagian masalah psikologis. Mungkin dengan selama ini berantem Mbak Yanti ya, tentu dalam hati kecil tetap Mbak Yanti ya, oh ya biasanya ada teman untuk cerita walaupun ada marah-marahnya, walaupun ada jengkel-jengkelnya, walaupun ada dongkol-dongkolnya, walaupun hanya didengarkan tanpa ada solusi. Nah, ini adalah sebuah masalah psikologis. Kemudian traumatik tadi Mbak Yanti, apa yang diterima selama ini, mungkin apakah ada KDRT, ini adalah bagian masalah psikologis yang kita jalani setelah perceraian. Bukan hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga. Laki-laki sebenarnya Mbak Yanti ya, mungkin kalau perempuan itu lebih bisa mengutarakan sebenarnya. Kalau laki-laki kan lebih memendam, dia diamkan. Banyak kita lihat sekarang di media-media yang Mbak Yanti ya, ada perumpamaan kalau perempuan setelah bercerai 1 bulan nangis. Kalau laki-laki 1 bulan dia ketawa-ketawa, setelah itu baru dia galau. Nah, kalau perempuan enggak, udah 1 bulan udah selesai nangis dia baru move on. Kalau balik, kalau laki-laki memang begitu Mbak Yanti kenyataan. Udah kerasa bagaimana ketidakhadiran seorang pasangan, baru mereka terpikirkan. Nah, jadi dalam hal ini memang ada masalah-masalah terbaru yang akan kita alami pasca perceraian. Kemudian masalah sosial Mbak Yanti. Nah, dengan pergantian status itu akan cukup menerpa kita Mbak Yanti ya. Misalnya perempuan nih, kalau udah nggak ada suami mau kita keluar malam, orang udah berpikiran negatif. Ini adalah sebuah problematika yang akan disandang oleh kita perempuan. Begitu juga dengan laki-laki Mbak Yanti, mau keluar dengan orang lain, mungkin itu rekan kerja, orang lain udah curiga aja, itu siapa dia, udah ada perempuan baru, oh ganti-ganti dulu. Nah, orang kan nggak tahu, kan ada masalah-masalah sosial yang akan dialami. Kemudian yang terakhir yang Mbak Yanti ya, masalah pembagian tanggung jawab anak. Nah, ini bagi pasangan yang punya anak. Nah, seperti Pak Juk bilang tadi, sering setelah perceraian yang kita lihat ya Mbak Yanti ya, dari beberapa kasus si ayah tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya, tidak memberikan jajan, tidak memenuhi kebutuhan anaknya maupun sekolah atau kebutuhan sehari-hari. Nah, ini adalah bagaimana kita mengedukasi kalau memang berpisah itu tanggung jawabnya nggak akan pernah hilang, tidak akan pernah hilang seperti Pak juga tadi sampai mereka menikah, Pak Yanti. Jadi dalam hal ini jika memang perceraian itu ada, ya, ingat ketika anak itu udah jadi korban, mereka sebenarnya ketika seorang anak disuruh memilih, mereka tidak akan pernah bisa memilih. Seburuk apapun ayah, seburuk apapun ibu mereka tidak akan pernah bisa memilih, karena mereka udah tahu ini orang tuanya. Ketika mereka lihat di luar, walaupun orang tua temannya baik, dia pandang, tapi akan tetap mereka anggap ini adalah orang tua mereka yang terbaik, tempat mereka berteduh, tempat orang yang akan melindungi mereka, tempat mengayomi mereka. Nah, itu yang terpenting. Jadi ingatlah, ketika memang ada perceraian, ingat tanggung jawab tetap ada. Berikan timing kepada anak-anak kita. Yang sering jadi masalah ya Mbak Yanti ya, ketika perceraian kemudian dia menikah lagi. Nah, ini sering terabaikan, punya keluarga baru yang akhirnya si anak ini tidak lagi terperhatikan. Ibu udah menikah lagi, ayah udah menikah lagi, jadi anak ini rata-rata menjadi anaknya sendiri, Mbak Yanti. Akan mudah terjadi pembulian kepada anak karena mereka udah merasa begini Mbak Yanti, tidak ada merasa ada yang melindungi si anak. Jadi ini pikirkan lagi bagi pasangan-pasangan yang mungkin saat ini dalam konflik, pikirkan lagi, apalagi kalau punya anak. Kalau masih berdua oke lah, mungkin ego kita masing-masing
yang akan diperbaiki. Kalau bercerai tidak ada efek lain selain kita berdua yang sakit hati. Secara ini adalah dewasa, Mbak Yanti. Betul. Kalau dewasa mah kita kan bisa memanage emosi, bagaimana kita menjadi orang yang move on lagi kalau kita udah dewasa. Beda dengan kondisi kita anak-anak. Walaupun mereka sudah mulai remaja, dewasa, tentu mereka tetap ingin orang tua mereka bersatu dalam kondisi bagaimanapun. Betul. Jadi pikirkan lagi, kalau memang perceraian itu tanggung jawab, beri timing kepada anak. Kemudian jangan kosong terhadap anak. Artinya peran kita tidak boleh kosong, Pak Yanti. Peran kita sebagai ayah, peran kita sebagai ibu, jangan sampai setelah perceraian karena kita kesal terhadap pasangan, ya udah besarin aja anak sendiri. Jangan seperti itu. Efeknya akan kembali lagi kepada anak, menjadi anak yang mungkin di masyarakat punya masalah lagi, Mbak Yanti, karena mereka mencari pelampiasan, mencari perhatian. Siapa sih yang perhatian sama saya? Iya, betul. Jadi dalam hal ini kita mengangkat tema ini, mengingatkan bahwa setelah perceraian itu akan ada penyesuaian, lebih ke penyesuaian, mungkin bukan masalah ya, lebih ke penyesuaian baru yang harus kita jalani, yang harus kita sesuaikan gitu, Mbak Yanti, yang harus kita jalani, yang harus kita sesuaikan supaya apa, kita tetap berjalan bisa ke dalam kehidupan yang tetap normal. Nah, jadi dan kemudian catatannya, peran ayah dan peran ibu tidak bisa digantikan. Nah, yang bisa adalah mencari karakter pengganti. Misalnya ketika kalau bercerai kan ayahnya masih ada tuh, Mbak Yanti, tetaplah si ayah. Beda lagi dengan meninggal. Kalau mungkin yang nggak benar-benar nggak ada, Bu, mesti merantau, udah pulang-pulang, kita udah bercerai, tidak pernah. Carilah sosok pengganti yang bisa menjadi panutan bagi anak. Misalnya paman atau bibi kalau untuk ibu. Jadi harus tetap, Mbak Yanti, peran ini nggak bisa, peran ibu, peran ayah harus tetap ada untuk perkembangan anak. Itu adalah penting, perkembangan anak. Baik, di sini apabila Mbak Riri tetap terjadi ya yang namanya perceraian yang memang betul-betul semua pasangan tidak inginkan, Iya. ya, bagaimana kita untuk memulai kehidupan baru ya pasca perceraian terjadi? Sebenarnya berapa lama sih Mbak Riri kalau bagi perempuan dan laki-laki itu untuk move on dari kejadian-kejadian yang telah berlalu? Ya. Untuk waktu sebenarnya, Mbak Yanti, nggak bisa kita tentukan karena kembali lagi ke kepribadian seseorang itu. Pertama, berbeda-beda. Yang kedua adalah penyebab perceraian. Kita lihat sisi mananya dulu. Iya. Jadi nggak bisa kalau orang ini masalahnya sama, move onnya berapa lama, nggak bisa kita tentukan. Itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Ada memang nggak bisa mereka sampai udah puluhan tahun nggak move on, bukan tidak move on dalam artian tidak bisa menjalani hidup, tidak, tapi tidak mungkin tidak membuka hati. Kalau anak tetap diurus, kehidupan tetap mau mencari nafkah demi menghidupi anak. Tapi untuk membuka hati mungkin ada beberapa yang sulit untuk membuka hati karena takut terjadi lagi pada masa yang akan datang perceraian ini lagi. Nah, yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah kenali lagi diri kita. Nah, belajar lagi ke diri kita, bahagiakan diri kita. Jangan menganggap masa lalu itu adalah sebuah kita adalah penyebabnya, kita yang salah. Memang harus tetap lakukan introspeksi diri untuk jadi yang terbaik gitu. Kemudian dalam memilih pasangan, betul kata orang tua, pilih bibit bobotnya, jangan hanya kenal via dunia maya, Mbak Yanti, kenalnya 1 bulan ya. Jadi tetap harus bagaimana keluarganya, ini tuh tetap penting karena ini akan berpengaruh, Mbak Yanti. Pola asuh yang diberikan oleh keluarga mereka, bagaimana kehidupan keluarga pasangan kita sebelumnya, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana mereka menjalani rumah tangga, Mbak Yanti. Betul. Jadi ini juga terpenting pendekatan dulu. Kalau dalam pacaran ya nggak boleh ya, Mbak Yanti ya. Mungkin perkenalan, ta'aruf. Kalau udah usia dewasa tentu ada pihak keluarga mungkin yang kita libatkan, tanya-tanya dulu. Jadi penting juga, apalagi misalnya bercerai dalam usia muda ya, Mbak Yanti, banyak yang bilang nggak mungkin nggak menikah lagi katanya. Karena ada kebutuhan-kebutuhan dalam diri kita yang harus kita penuhi gitu, Mbak Yanti, tanpa kita sadari gitu sebenarnya. Jadi kalau untuk move on, kembali lagi ke pribadi diri masing-masing, kita nggak bisa menentukan waktu. Yang terpenting adalah kita bagaimana kita membuka diri untuk memperbaiki diri. Kalau memang diri kita sendiri ada kekurangan, ya jangan sampai penyebab
perceraian kita yang lama Mm-mm. itu terjadi Terulang lagi, kembali. terulang kembali. Iya, Mungkin betul. kita perbaiki diri, atau mungkin kalau salahnya di pasangan, kita cari pasangan yang benar-benar yang melalui keluarga, seleksinya cukup itulah ya Mbak Iya. Yanti, cukup baik lah ya Mbak Mm-mm, Yanti ya. betul, betul. Udah ada restu orang tua, bibit bobotnya seperti apa, latar belakang keluarganya seperti apa. Mm. Nah ini juga akan membantu kita dalam menjalani rumah tangga ketika kita ingin mencari pasangan lagi. Itu adalah hal yang penting. Baik ya. Mudah-mudahan ini menjadikan edukasi juga buat Tomoni dan masyarakat Kota Padang Panjang saat ini ya. Dan mudah-mudahan ya apa yang dibicarakan oleh Mbak Riri tadi, bahwasanya kita bukan mengharapkan sebenarnya untuk terjadi perceraian, tapi kita di sini adalah mengedukasi sebenarnya ada apa setelah, kalau misalnya memang terjadi perceraian itu ada apa setelah perceraian, apa yang harus dipersiapkan. Dan seperti yang disampaikan Mbak Riri, bahwasanya kita tetap harus bersahabat dengan diri kita sendiri Mbak Riri. Iya. Kalau seandainya terjadi perceraian, kita kembalikan ke diri kita apa yang salah. Nanti kalau seandainya ada jodoh kembali ya, tidak mungkin dong ini terulang kembali, betul ya Mbak Riri ya. Baik Pak Bambang ya, kalau kita melihat dari secara umum Pak Bambang ya, memang saat ini ya di pengadilan agama Pak Bambang itu begitu banyak perceraian yang disampaikan oleh kepala pengadilan agama, walau termasuk di Padang Panjang, termasuk juga di Sumbar Bang ya. Kalau misalnya kita melirik ya, memang ini kita tidak diinginkan oleh pasangan suami istri dimanapun berada, tapi kalau ini terjadi juga Pak Bambang, persiapan apa yang harus mereka lakukan ya, bagaimana mereka setelah perceraian, dan bagaimana dengan anak-anak mereka. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Bu Yanti. Seperti yang sampaikan Bu Riri tadi, ini pembahasannya sebenarnya rumit. Ya Karena benar. kita nggak berdoa terjadi pada diri kita ya, Iya. tapi kita ngerasain aja apa yang terjadi pada sahabat kita, saudara kita yang lainnya, dan masyarakat secara luas setelah dia bercerai gitu. Ya kan? Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini sebagian besar mudah-mudahan benar gitu. Dan kita ambil hikmahnya. Jadi pertama yang muncul itu sebenarnya ada efek psikologi yang panjang sebelum bercerai. Iya. Yaitu ketika menyelesaikan masalah 1, 2, dan 3 itu sudah mengalami gangguan psikologi, tekanan batin, tekanan pikiran, ya kan? Secara langsung ya. Kedua belah pihak kalau terjadi tekan menekan, berarti kedua belah pihak itu sudah melakukan yang namanya kekerasan atau penganiayaan fisikis. Fisik. Nah, seperti itu. Kalau suaminya melakukan aksi-aksi tindakan yang keras dan bahkan kasar, itu berarti dia sudah melakukan, ya kan? Istrinya sebaliknya kalau juga melakukan aksi pembalasan yang juga merugikan perasaan pikiran suaminya, berarti juga sama-sama melakukan kekerasan. Jadi dalam konteks seorang bermasalah memang saling keras, memang saling adu kekuatan. Iya. Artinya terjadi pertempuran. Yang namanya pertempuran kalau didukung oleh rasa egosentris yang luar biasa, itu mencari menang kalah. Iya, betul. Dan semakin kita mencari menang kalah, itu semakin kita membangun kekuatan. Ketika seorang suami membangun kekuatan, bisa saja egonya itu didorong oleh nafsu yang besar untuk mengalahkan, sehingga dilakukanlah yang namanya penganiayaan lebih besar lagi terhadap fisikis istrinya, ya kan? Bahkan anak-anaknya nggak dipertimbangkan, gitu. Karena apa? Dia nggak mau peduli soal apakah istrinya nanti akan mengalami gangguan psikologi, anak-anaknya apakah berdampak negatif, nanti nggak peduli, karena yang dia cari kemenangan, bukan solusi. Nah, sehingga ini yang kita takuti di dalam rumah tangga. Makanya dari dulu kita bincang, ya, bagaimana kita terus melakukan update ilmu. Saya sangat meyakini sebagian besar ilmu yang kita kuasai, baik itu ilmu lapangan, ilmu teoritis secara kontekstual, ataupun secara alam takambang jadi guru, seharusnya ilmu ini kalau saya ilustrasikan harus mampu jadi sapu, ya, harus mampu menjadi sapu. Betul. Untuk apa? Untuk membersihkan hati kita, ya kan? Karena hati kita itu seringkali juga ibarat kaca. Sebening apapun kaca, kalau lama-lama ditempeli kabut, itu akan kaca itu akan tidak bisa kita menengok transparannya lagi. Betul. Sehingga kita juga nggak bisa ngerasain apakah istri kita sakit dibikin oleh sikap kita,
ya kan? Bahkan kita nggak peduli gitu, ya. Seperti itu. Ini maaf, katakanlah kasat, ya, hati yang semula nggak pernah memiliki rasa iba, mudah-mudahan muncul dia, ya kan? Nah, termasuk itu kalau kita udah komplit, ya, artinya menggabungkan semua kekuatan ilmu itu, ya, kita mungkin akan bisa menguasai ego kita. Kita banyak di lapangan temukan, kita hanya mau didengar orang. Iya, betul. Ya banyak saya temukan di lapangan, ya, di lingkungan keluarga, ini nggak bisa ditutupi. Dan kita hanya siap untuk didengar, nggak siap untuk mendengar. Ya, kita harusnya balance, ada keseimbangan psikologi di situ. Secara kontekstual komunikasi, teoritisnya orang suka didengar, kita juga harusnya mau mendengar. Nah, orang mau bicara, kita juga mau bicara. Nah, disinilah terjadi komunikasi aktif. Kadang-kadang kalau yang lagi, apalagi yang otoriter suaminya, ya kan, dia hanya main tunjuk dan main tekanan. Tekanannya lebih kepada aspek ancaman-ancaman kepada istrinya. Padahal istrinya sudah tidak lagi di zona nyaman. Iya. Dan ketika istrinya itu nanti melakukan perlawanan, inilah yang disebut pertempuran tadi. Nah, kalau masalah nggak terurai dengan baik, hati sudah panas, pikir udah kacau, kedua-duanya berpisah malah senang gitu. Ya, malah senang munculnya. Oh, untung bisa katanya. Malahan saling nantang, iya gitu. Saya belum bisa, banyak laki-laki lain kok. Iya. Kata yang istri. Iya. Yang laki-laki gitu juga. Jangankan kamu anak SMP aja dapat kok. Iya, Ya kan? iya. Banyak kan yang seperti itu. Banyak. Jadi kita sering takabur di dalam hal itu. Padahal yang menentukan jodoh. Ya kan? Jadi nggak bisa seorang laki-laki menceraikan istrinya lalu dia keluarkan pernyataan banyak orang lain. Iya benar. Itu secara real benar. Ya, banyak wanita. Tapi yang jadi wanita pendamping hidupnya yang bisa membahagiakan batin, lahir batinnya, apakah semudah itu dapat? Enggak. Naksirnya gampang. Iya. Untuk mencintai secara dalam itu susah. Betul. Ya kan? Kalau saya begitu orang. Lahir batin dulu bisa masuk nih baru gitu. Tidak Seperti itu. gampangan ya Pak. Tidak gampang. Ya kalau naksir biasa karena cantiknya. Ya. Betul. Kita suka sama cantik orang. Tapi apakah bisa untuk Belum dipakai tentu. dalam kehidupan? Belum tentu. Seperti yang sampaikan Bu Riri tadi, bibit, bebet, bobot. 3 hal yang kombinasi di dalam kehidupan yang kita gunakan dalam mencari jodoh. Mudah-mudahan nggak nyesel. Mudah-mudahan ketemu orang yang di hati dan kehendak hati itu. Iya. Ya kan? Nah, kalau enggak kita ribet, nyelesain masalah seperti menjarum kain, ya, kain yang nggak diobras di taping, kan obras. Iya, iya, jahit. Nah, itu lepas terus Lepas benangnya, terus, betul. ya, lepas terus benangnya, nggak pernah selesai. Dan kita nggak pernah membentuk apa-apa kecuali hanya melepaskan benang demi benang. Dan kita seperti melukis di atas air, nggak terjadi apa-apa, ya kan, kekacauan. Nah, Tidak dapat apa-apa jadinya ya Pak ya. iya, nah ini kita seringkali dalam percakapan kita dengan klien-klien yang bermasalah dalam rumah tangga, kita sering kali kita ingatkan seperti ini ya. Dia katakan sudah saya udah begini-begini, tapi prinsip dasarnya nggak dapat. Kita suruh ada konteks kesabaran misalnya. Iya. Oh saya udah sabar, tapi menghayati kesabaran, ya kan? Itu belum sampai pada titik yang sebenarnya. Iya. Sehingga kita hanya mengumbar cerita sama orang, saya kalau sabar jangan ditanya lagi, ya kan? Nah, kemudian setelah itu mungkin terjadi perpisahan bagi yang istri mungkin mencintai suaminya tapi suaminya bermain di luar atau katakanlah dalam konteks tidak menjalankan nilai agama, ya kan? Ya hibahlah hati seorang istri. Ini yang menimbulkan kekacauan dan kegalauan berpikir, kerawanan mental. Tapi satu sisi kerawanan mental ini bisa membuat seorang menjadi kuat mental, Iya. ya, Betul. kuat mental gitu. Jadi saya ilustrasi seperti ini. Kadang kita lupa dengan hikmah yang diberikan oleh Allah. Hikmah ini nggak bisa kita nilai dari awal. Hanya bisa berjalan seiring waktu kita ngerasain satu-satu. Oh ini hikmahnya, ini hikmahnya. Ya kan? Jadi tidak ada hujan selebat apapun pasti ada hikmahnya. Iya. Panas segarang apapun pasti ada hikmahnya. Yang susah panas berkepanjangan, nggak bisa habis. Hujan berkepanjangan nggak bisa habis. Ini yang susah, ya kan? Nah, apa hikmahnya kita udah tahu kalau secara ilmiah dan alamiahnya. Kalau hujan terus ya ada subur ya segala macam. Nah, ketika kita anggap perceraian itu adalah sebuah panas, ya katakanlah panas yang membara di dalam diri kita sejukkan. Maka kalau saya merinci dalam logika saya ada 10 perbuatan baik yang harus dilakukan. Nah ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu Yanti, ya apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama itu, ya saya ulas dulu bahwa kalau terjadi kekacauan mental tadi, ya kita tentu harus menguatkan mental Iya. dan spiritual kita, ya nggak bisa lari, ya
Jadi apa 10 perbuatan? Yang pertama kita segera nggak ada jalan lain. Segera mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah lebih kusuk lagi, ya kan? Kenapa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan pikiran jernih, hati jernih, sehingga bisa jadi selama ini si istri menyalahkan suami, akhirnya apa? Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ternyata hamba yang salah setelah engkau beri petunjuk ya Allah. Ya kan? Seperti itu. Nah suami juga gitu. Mungkin kalau dia mendekatkan diri kepada Allah, dia sadar Allah akan bukakan, ya kan? Apanya? Pintu petunjuknya. Ya, sehingga dia sadar, oh saya udah salah melakukan ini, ya kan? Nah, itu yang pertama, dekatkan terus, sholat perbaiki dan segala macam. Karena kita nggak ada, ini hanya satu bagian persoalan masalah perceraian, Bu Yanti. Sebenarnya 1001 macam mau kita sebut masalah, kita sedang digiring semuanya. Digiring, ya, oleh siapa? Oleh Allah, ya kan? Untuk apa? Untuk mendekat kepada, ada nggak mendekat? Karena Allah pernyataan tegas adalah tidak menyukai manusia sombong. Ya kan? Siapa yang sombong yang tidak mau mendekat kepada Allah, ya kan? Nah, ketika kita katakan kita masih mampu, kuat dan segala macam, itulah bentuk kesombongan kecil kita. Betul. Ya kan? Sehingga kita menganggap remeh aja, ini bisa selesai ini. Makanya sekali-kali kita ibaratnya apa? Kita rendahkan pikiran dan hati kepala kita. Dengar yang baik-baik, dengar, resapi gitu. Ya. Jadi jangan mentang-mentang juga, mentang-mentang kita lebih tinggi ilmu terus orang dikecilin gitu. Ya, jangan gitu. Kadang-kadang gini, dulu mungkin pernah saya sampaikan ke Bu Yanti, kalau saya ngomong sama orang, ya, misalnya saya katakanlah pakar alam gitu. Tapi jangan remehkan orang yang nggak ngerti alam sama sekali. Betul. Tapi ketika dia ngomong, bisa aja satu bagian kecil itu saya nggak punya, tapi dia punya. Ini yang kita serap. Ya, jadi kita itu yang disebut bersinergikan itu. Bu Yanti ngomong, saya ambil positifnya, ini ngomong, saya ambil positifnya, lalu saya himpun dalam sebuah kesimpulan, keduanya ketemu titiknya gitu. Nah, jadi itu satu, Bu Yanti. Yang kedua adalah, ya kebetulan sudah saya catatkan, menyadari kesalahan. Nah, mudah-mudahan dengan mendekatkan diri kepada Allah, menyadari kesalahan. Jangan langsung kita arahkan terus, ya, kesalahan itu kepada pasangan kita. Betul. Sebab akibat. Hidup ini adalah kausalitas. Ada hubungan sebab akibat yang sangat erat. Tidak mungkin asap terjadi kalau nggak ada api. Tidak ada api mungkin api terjadi kalau nggak ada cetusan belerang atau apa-apa, ya kan? Tidak mungkin itu akan mencetuskan sebuah api kalau tidak kita gerakkan dia, ya kan? Kita cetuskan dia, seperti itu. Jadi kita sudah lakukan apa? Introspeksi diri, ya, dan usahakan bisa menghimpun segala, mereview review. Kita himpun ternyata kita salah. Kalau kita udah berani menyalahkan diri kita, pastilah, ya, biasanya kita mulai menjernihkan pandangan kita terhadap pasangan kita. Justru kita kasihan, kenapa saya justru minta cerai sama suami saya yang ternyata baik. Saya ingatkan, jangan pernah wanita mengasari suaminya yang alim, ya, dalam konteks zolim, itu akan cepat balasan bagi wanita itu. Ya, suaminya alim, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Mungkin wanitanya nggak tahu bahwa diam-diam suaminya berdoa, bahwa diam-diam suaminya melakukan ibadah yang orang lain sulit lakukan. Tapi si wanita karena melihat suaminya seperti melo aja atau apa, ya, usaha pertama ya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi soal pekerjaan belum dapat atau apa, misalnya segala macam, jangan akan cepat dapat balasannya. Begitu juga wanita soleha, jangan disakiti oleh laki-laki, ya, jangan sakiti. Kenapa? Juga cepat balasannya. Nah, jadi kalau kita berpikir sama-sama untuk memperjuangkan agama di tengah keluarga kita, ya kan, terbangunlah yang namanya sakinah itu. Dan sakinah itu kan kita udah paham dari dulu, kita sebutkan. Ternyata nggak langsung sakinah. Sakinah itu ada jenjangnya, fasenya. Ada sakinah 1, 2, 3. Ada ujian juga ya, Pak, ya? Iya. Ada ujian juga. Setiap fase ada ujian. Sakinah terakhir yang tingkat tinggi itu anaknya udah sekolah, kuliah, semua udah kerja, udah nikah, dapat lagi laki-laki soleh, dia udah haji, udah punya status yang baik, dia pun soleh dan sebagainya. Sulit kan? Tidak gampang gitu. Nah, jadi memiliki kelengkapan hidup yang menggambarkan ciri-ciri orang bahagia dunia akhirat. Kan itu orang yang paling beruntung. Yaitu di dunia dia bahagia, di akhirat dia bahagia, ya kan? Jadi menyadari kesalahan, jangan menuding kesalahan semua, ya kan? Supaya kita tahu di mana yang terang gitu. Yang ketiga adalah membangun kekuatan diri secara mental, ya, dan spiritual, ya kan? Membangun mentalnya gini. Kita misalnya habis kena pukul, apakah kita merasa terhina? Ya,
setelah kena pukul. Kalau kita bangun dengan rasa sensitivisme kita yang negatif, maka kita akan merasa dihina Betul. oleh pukulan orang itu. Tapi kalau dia menganggap, ini ujian kebal saya, Iya. orang ini semuanya media untuk menguji saya, ya kan? Dan peristiwa bisa terjadi disebabkan cara berpikir orang yang salah Betul. diterima oleh kita yang juga tidak memiliki cara berpikir yang benar. Betul. Nah, seperti itu, ya kan? Sehingga kita mampu memperbaiki mental. Akhirnya kita bangun diri kita. Nah, istilah orang sekarang kan move on ya. Nah, move on. Jadi kita kuat gitu. Nah, Cuman kan yang kebanyakan saat ini kan mendengarkan pihak ketiga, Pak. ya, ini salah satu yang harus kita lakukan, perbuatan baik setelah ini. Kita jangan menyebar persoalan-persoalan lagi kepada pihak-pihak ketiga, Iya. ya kan? Kita harus membangun komunikasi yang baik. Kalau bisa sudah menyadari, cari waktunya yang pas, kita minta maaf sama suami atau pasangan kita yang udah berpisah, atau laki-laki pada istrinya, ya kan? Kalau Jangan seandainya, ngungkit ya Pak ya. kenapa? Jangan ngungkit-ngungkit. Jangan ungkit lagi, karena luka kalau Sudah selesai. dicuil-cuil pasti tambah meruyak, ya kan? Tambah luka gitu. Iya. Kalau seandainya pasangan kita udah punya istri lagi, ya, dan si laki-laki kalau pasangannya dulu udah punya suami lagi, yang paling berat apa? Menyambungkan silaturahmi ini, Betul. Betul. supaya anak-anaknya beruntung. Apa yang beruntung? Jadi ada sisi positif, negatif. Kalau kita nggak pandai-pandai, anak menjadi merugi sepanjang hidup. Tapi kalau pandai, malah anak beruntung, dia punya ayah induk ibu 4, ya, punya ibu 2, punya ayah 2. Makanya setelah seorang laki-laki berpisah dengan istrinya, jangan asal cari juga pengganti yang kedua, ya, jangan asal cari juga, ya, yang nanti jadi cemoohan semua masyarakat, ya kan, istilahnya apa, nggak lebih baik dari yang dulu misalnya seperti itu, dan ini akan merugikan anak-anak, ya kan. Si istri juga begitu, ya kan, kalau mau masih Allah izinkan dan hatinya masih membuka pintu hadirnya seorang laki-laki di relung hatinya, ya kan, maka carilah yang baik, ya kan. Sama teropong kita sama, Iya. ketika kita bujangan, bibit, bebet, bobot sama, Sama. ya kan. Nah, bobot terkuat adalah laki-laki atau perempuan yang mengutamakan agama dalam hidupnya, itu bobot terkuat, ya kan. Nah, ketika berempat, anak-anak jadi mikir, kalau gini caranya, dia merasa ada kebanggaan sendiri, bukan cerita negatif yang disebarnya ke kawan-kawannya, tapi cerita positif, ya kan. Dan anak-anak ini juga merupakan agen sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, Betul. untuk menyatakan sesuatu informasi kepada teman-temannya yang mengalami persoalan sama, Iya. ya kan? Jadi semua kesalahan kita, seorang bapak, seorang ibu yang nggak mampu membangun kekuatan moral dan spiritual tadi, dia akan memecah setiap bagian kehidupannya, ya kan? Sehingga remuk, hancur, berkeping-keping seperti itu, ya. Jadi orang dilempar dengan tanah liat, itu tanah liatnya bisa jadi patung, ya kan? Bisa jadi hiasan. Iya. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, berusaha melindungi anak-anak ini tadi, ya, melindungi anak-anak dengan cara cerdas, arif dan bijaksana, ya. Kita jangan melempar isu kepada anak, bapak mau begini, si bapak juga jangan mengatakan ibumu seperti ini. Kunci dengan nilai yang paling positif, ibumu nggak salah, nak, ayah mungkin yang salah. Ibunya ngomong juga gitu, bapakmu nggak salah, nak, mungkin ibu yang salah, ya kan. Dan berikan nilai positif, paham-paham positif, sehingga dia juga tidak menyudutkan kedua orang tuanya, karena bagaimanapun anak pasti butuh keduanya, walaupun terpisah jarak nanti, ya kan. Betul. Nah, dan anak juga dia akan mengerti kenapa bapak ibunya berpisah akhirnya, ya kan. Jadi tidak ada gangguan kejiwaan yang dalam ataupun gangguan mental yang dalam. Betul. Tetap dia, kalau dia masih sekolah, dia percaya diri aja sekolah, Iya. ya kan. Apalagi sampai tingkat kuliah, bahkan dia melakukan persiapan juga untuk membantah teman-temannya yang membuli dia nanti. Iya. Bapak mau begini, ibu mau gitu, ya, dia mempersiapkan diri juga gitu. Nah, ini kan sulit-sulit gampang, banyak sulit ya. Seperti itu ya dia. Kemudian ya, kemudian tetap menjalin silaturahmi tadi, Bu Yanti ya. Cuman Gimana? di keluarga besar, kalau seandainya sudah terjadi perceraian, Pak Bambang, Iya. ini yang dominan banyak untuk masuk itu memberikan nasihat, nggak tahu juga nasihat atau enggak nasihat ya Pak ya, itu terkadang orang tua, ya, orang tua lebih banyak menyalahkan dan membenarkan anaknya. Nah, di sini yang enggak real atau enggak fairnya Pak, di sini ya udah nanti dicari aja lagi yang baru. Nah, kebanyakan kan seperti itu. Itu nikah.
Oleh karena itu salah satu kekuatan seorang laki-laki menjadi pemimpin rumah tangga, dia harus benar-benar tidak mewanti orang lain ya, tidak mewanti istri. Dia mewanti-wanti dirinya dulu. Bahwa saya harus melindungi istri saya dari gangguan, pembicaraan, isu, apalagi fitnah yang dilontarkan oleh pihak ketiga, termasuk keluarga besar dan orang tua. Bagaimana menguncinya ya? Sampaikan salah satu misalnya contoh ya, kepada keluarga besar, jangan pernah membahas masalah keluarga saya. Bukan saya nggak menghargai gitu ya, tapi jangan repot-repot lah mikirin. Saya akan jalani, hadapi hidup ini seperti itu ya. Dari awal pernikahan harusnya ada kemauan untuk menyampaikan itu, sehingga keluarga besar tahu gimana karakter kita dalam berkeluarga. Tapi kalau dia sempat ngomong juga, kita ingatin. Saya udah ingatin dulu, jangan nggak usah ngomong. Biarkan saya hadapi. Nah, ini yang sebenarnya nyaris tidak terlaksana ya oleh kebanyakan orang. Ya, yang dikatakan apa namanya di matung buah di sinan disiangi adalah saya habis usaha. Bukan belum berusaha tapi seakan-akan besok dihadapi seperti itu. Jadi laki-laki melindungi hati wanita tuh seperti itu. Nah, termasuk kita mengingatkan istri kita. Kalau laki-laki ya atau perempuan juga mengingatkan suaminya, jangan pernah membahas masalah apapun. Ya kalau saya tentu misalnya sama istri, jangan pernah sedikit membahas masalah apapun dengan keluarga besar kamu. Ya kan? Termasuk dengan keluarga besar saya. Ya kan? Nah, apapun kecuali atas nama saya izinkan. Pada persoalan tertentu yang kamu boleh konsultasi sama keluarga besar saya yang ini orangnya, saya tunjukin orangnya misalnya. Seperti itu. Ya, itu kan seperti menggambarkan rumah tangga termanajemen benar. Ya, sebenarnya manajemen itu ada di kepala kita, nggak perlu ditulisin satu-satu. Ya kan? Nah, tinggal kita mengeluarkan apa catatan di pikiran kita satu-satu yang menurut kita ibarat istilah orang Minang, tahu diangin basiru, tidak kamempo rantiang kawa mata. Ini yang akan terjadi, kita pinteh dulu. Ya, istri kita panggil, ini yang akan terjadi. Pinteh dengan cara ini misalnya seperti itu ya. Berarti Pak Bambang di sini dikatakan apakah perempuan ataupun laki-laki itu beda ilmunya? Apakah harus tinggi ilmu laki-laki atau sama? Sebenarnya soal tinggi tidaknya ilmu itu tergantung kemauan, tetapi sebaiknya laki-laki memang harus lebih banyak punya kemauan untuk menimba ilmu. Karena apa? Ilmu itu akan terus membuat fungsi otaknya bekerja dengan baik, ya kan? Nah, si wanita juga gitu. Nah, ilmu apa yang paling utama kalau kita ingin menjawab tantangan kehidupan? Yaitu ilmu agama. Karena semua yang kita membuat kita kecewa, sedih dan sebagainya adalah perubahan yang negatif yang kita tidak inginkan, ya kan? Nah, ini sebenarnya guna ilmu gitu, menangkal semuanya ini gitu, ya sehingga kita ini yang terjadi, saya harus begini, ini yang terjadi saya harus begini gitu. Jadi ibarat kita menangkis semuanya, ya serangan-serangan itu. Walaupun pada akhirnya kita kena 1, 2, 3 gitu. Tapi kita nggak terlalu sakit lah gitu ya, Bu Yanti. Sehingga ilmu itu tadi saya udah katakan, mudah-mudahan ilmu itu pelan tapi pasti membuat kita lebih arif, bijaksana gitu ya. Jangan yang mengajarkan ya Pak ya kepada pembenaran kepada diri kita. Setelah itu. perceraian Bapak banyak juga yang terjadi, kadang-kadang mereka udah nggak tahu lagi stres atau gimana, bunuh diri. Ya, tadi saya udah lakukan pintasan cerita. Dekatkan diri segera kepada Allah. Karena memang itu salah satu yang saya sebenarnya ingin sampaikan ke Bu Yanti, bahwa kerawanan mental akan mengalami kelemahan mental ya. Kemudian lama pelan tapi pasti akan menggerogoti cara berpikir yang sudah kita baik, cara berpikir jadi tidak baik. Kekuatan hati kita semakin lemah, ya kan? Kemudian setan gampang masuk. Semua bisikan-bisikan negatif dari siapapun gampang kita terima, termasuk yang hatinya sendiri. Akhirnya dia pertama mungkin sering mengasingkan diri, ya kemudian ya di situlah. Tapi kalau kita misalnya, makanya dikatakan salah seorang filosofi ya, bahwa dalam kesendirianlah kita menemukan keramaian. Itu siapa? Khalil Gibran ya. Khalil Gibran. Artinya ketika orang merenung dalam kesendiriannya, dalam tenang, dalam hakikat dia memikirkan secara vertikal tentang Allah, dia tidak merasa sepi sekalipun. Jadi makanya Allah sudah ingatkan secara agama, jangan terlalu mencintai sesuatu secara berlebihan. Bisa jadi yang kamu cintai itu aku belum membenci, tapi jangan juga membenci terlalu berlebihan. Bisa jadi yang dibenci itu jadi yang dicintai. Tapi hakikatnya apa yang utama dicintai Allah. Ya. Nah, bagaimana kita menganggap bahwa suami dulu itu memang kita cintai secara hubungan
horizontal ke manusia, Iya. tapi yang hakikatnya lebih kita cintai adalah Allah, ya kan? Betul. Kalau mampu itu berarti dia sudah menyelesaikan masalah pribadinya, ya, secara kuat gitu. Kemudian jika pasangan yang ke-8 nih Bu Yanti ya, yang 7 enggak salah nih, buat rencana baru ya dan persiapan kehidupan berikutnya. Rencana baru itu bisa jadi saya akan membangun pendidikan anak sampai di sini. Itu akan memberikan semangat ya. Bagi seorang ibu, kalau anak-anaknya bisa didampingi dengan ibu, itu akan memudahkan move on-nya orang tua. Karena apalagi yang ibu-ibu melihat bahwa anak saya adalah harga termahal hari ini, bahwa anak saya adalah aset yang termahal, ya. Dan saya akan perjuangkan anak saya akan menjadi orang ini misalnya, ya kan? Sehingga tanpa terasa waktu itu yang mengobati lukanya, ya kan? Dan anak-anaknya lah yang akan menghiburnya nanti gitu. Tapi kalau bisa tetap membuka diri untuk mencari penggantinya seperti itu. Tapi kalau ya silakan Anda punya keputusan, Betul. Anda tahu risiko dan dampak positif negatifnya, ya kan? Kalau pengen ya jangan menentang hati. Hati masih pengen punya suami, jangan ditentang. Iya. Hati itu adalah radar yang paling kuat, ya kan? Nah, ya yang penting cari yang terbaik. Kemudian membangun rencana ekonomi, misalnya seorang ibu yang mungkin dulu memang 100% lah bertopang kepada suami, ya, Iya. Iya. bersandar kepada suami. Nah, sekarang mulai bangun kekuatan ekonomi apa, ya, misalnya ya keterampilan apa yang bisa dilakukan. Ya. Betul. Tapi mudah-mudahan siapapun yang mengalami itu, ya terutama bagi yang suaminya memiliki kemampuan ekonomi, suaminya nggak lupa dengan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya yang telah ditinggalkan itu. Betul. Ya. Sedikit lagi Bu Yanti, yang 8 ya, jika pasangan, ini tadi saya udah sebutkan, menikah kembali, ya, Iya. kita sambungkan hubungan silaturahmi. Makanya orang yang damai dalam hatinya, pikirannya, dalam hal dia terus memperjuangkan nilai-nilai agama, dia akan terbuka ruang lebar karena dia takut terputusnya silaturahmi. Jadi salah satu yang ditakuti oleh orang-orang beriman itu adalah takut terputusnya silaturahmi. Apalagi dengan sengaja memutus silaturahmi. Betul. Karena Allah sudah ya berikan ancaman yang tegas bahwa memutuskan silaturahmi itu sangat cepat balasannya, ya kan? Yang menyambung silaturahmi juga cepat diberi Allah balasan baiknya seperti itu, ya kan? Kemudian 9, usahakan jangan membahas masalah kesedihan di depan anak, tadi juga sudah kita sampaikan, ya kan? Tapi penguatannya, ya kan? Kita sedih, anak juga ikut sedih. Kalau kita tertawa, anak juga secara mimik wajah dia akan membawakan juga mimik yang seperti ingin tersenyum. Jadi walaupun kita sifatnya menipu anak-anak, padahal hati kita sebenarnya sedih, ya. Tapi kita menipu anak-anak, itu mungkin penipuan yang boleh dibolehkan, ya. Betul. Nah, tapi dia lihat ayahnya, ayahnya tegar juga nih. Dia belajar sekaligus di situ, belajar ketegaran. Apalagi seorang ibu mengingatkan, tengok ibu nggak akan pernah sedih karena itu. Misalnya seperti itu. Genggaman tangan seorang ibu kepada tangan seorang anak ketika dia bicara dengan penekanan kuat bahwa ibu tidak apa-apa nak, itu akan mengalir langsung ke batinnya, ya kan? Kalaupun dia masih belum bisa menerima kenyataan, pelan tapi pasti dia akan menerima kenyataan seperti itu. Makanya salah satu yang harus dilakukan bapak atau ibu yang pasca perceraian ini secara baik adalah terus mengadakan pertemuan dengan anak, ya kan? Dan selalu merangkul dia. Kalau dia lagi dirangkul aja, atau mungkin ditepuk punggungnya, dilus kepalanya, gitu seperti itu. Karena Tapi secara umum kita melihat Pak Bambang ya kebanyakan kalau tentang permasalahan ibu dan ayahnya itu memang anak-anak itu agak terabaikan, ya. Ya udahlah terserah, urus aja lah sama kamu anak itu. jadi anak pertama Umum ya kita lihat ini ya Pak Bambang ya. Benar. Jadi anak biasanya itu akan merasa menjauh diri, ingin menjauh diri. Betul. Dia takut nanti mamanya marah, nanti bapaknya marah, Betul. ya kan? Jadi hanya kita yang arif, ya kan, mendekati anak-anak. Jadi memang ini yang paling sulit kita kuasai diri kita mungkin pada banyak orang ya. Ketika kita berperang dengan pasangan kita, ya kan, sampai tingkat perceraian, Betul. kita nggak mampu melakukan aksi-aksi yang kembali menyayangi anak-anak, ya kan? Seperti dilempar kesalahan itu kepada pasangan kita. Betul. Kalau istri yang sudah murka kepada anak, pelihara tuh anak kamu, ya kan? Kalau laki-laki gitu juga, pelihara tuh anakmu. Tadi tidak ada lagi anak kita, yang ada anak kamu, Anakmu. ya kan? Dan dia sudah melenyapkan kisah sejarah hidup tentang kelahiran anak ini, Betul. ya kan? Bahwa dulu adalah anak kita.
sekarang memang anak kita juga, cuman kitanya nggak bersama lagi. Betul. Seperti itu ya kan. Betul. Yang ke-10 adalah ya mempersiapkan kekuatan ekonomi tadi. Ya kan, buat rencana-rencana tadi untuk mempersiapkan ekonomi, apakah mungkin dengan apa katakanlah kekuatan dasar yang sudah dia punya, emas mungkin selama bersuami ada 20 emas gitu. Betul, jangan serangsur Jangan atau serangsur. untuk modal usaha ya Pak Ya, ya. modal usaha. Mhm. Nah, keluarga besar di sinilah fungsinya. Membantu. Ibu kandung kita, bapak kandung kalau masih hidup ya, saudara kita, jangan memburukkan saudara kita yang sudah terpuruk ya, karena pasca perceraian ini. Betul. Tapi kita juga ikut menarik dia dari ketenggelaman itu, ya kan? Kebaikan seorang kakak adalah menawarkan apa yang perlu dibantu terhadap adik-adiknya atau kakaknya sendiri, ya kan? Yang saat itu sedang mengalami guncangan-guncangan yang luar biasa. Jadi ini 10 mungkin hal-hal yang perlu dilakukan sehingga pasca perceraian pun mudah-mudahan dia tetap orang yang move on berdasarkan karena petunjuk Allah, bukan karena semata-mata hanya ingin bagak-bagakan saya orang kuat gitu, seperti itu kan. Tapi memang Allah yang memove on-kan lahir batinnya seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya untuk temannya di luar sana ya, mudah-mudahan teredukasi juga apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Mbak Mutia, kita ke Mbak Mutia Top Mania ya. Sebenarnya ada pasangan yang belum bisa move on dengan kejadian-kejadian permasalahan yang ada di rumah tangga mereka ya. Saya tidak mau punya laki-lagi, saya tidak mau punya istri lagi kalau memang ini menjadikan trauma untuk mereka melanjutkan ke pernikahan selanjutnya. Nah, ada apa setelah perceraian? Bukan apa, ada apa setelah cinta ya? Ada apa setelah perceraian? Kita membahas di sini. Beda topiknya. Ya, betul ya. Silakan Mbak Mutia, pencerahan dan edukasi kepada masyarakat kita Kota Penambangan. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Mungkin dari pertanyaannya sudah jelas. Saya nggak mau lagi punya pasangan karena mungkin ada beberapa trauma yang melekat, bisa jadi karena korban KDRT. KDRT itu bukan hanya sekedar pukul-memukul loh Mbak Yanti, Iya. tapi juga mulut. Nah ini kadang orang mikir KDRT itu hanya sekedar baku hantam, padahal kata-kata yang lebih membekas daripada baku hantam. Kalau baku hantam mungkin luka-luka bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit, insya Allah sembuh. Tapi kalau mental, kata-kata itu sedikit lama, bahkan bukan sedikit lama, emang lama, bukan sedikit lagi, emang lama. Apalagi ini tentang masalah KDRT atau yang ada di rumah tangga. Iya. Sebelum-sebelumnya mungkin kita juga udah pernah bahas ya Mbak Yanti ya. Ibadah yang terpanjang itu adalah rumah tangga. Rumah tangga, betul. Nah, kalaupun yang sekarang topik kita ini adalah sudah bercerai nih, sudah berpisah, mau berhubungan lagi dengan orang lain, itu udah mulai kayak banyak ketakutan-ketakutan dalam diri sendiri. Betul. Dan menurut saya gini Mbak Yanti, ketika trauma itu sudah mendalam, gak apa-apa kita konsul dulu ke psikolog. Itu saran saya, karena nggak gampang. Kadang kita minta pendapat orang lain pun dia belum tahu posisi kita seperti apa. Tapi ketika ke ahlinya mungkin lebih tepat. Itu menurut saya, saran saya. Kenapa? Trauma orang itu beda-beda. Iya. Ada yang orang cuma bilang, apa itu doang trauma, gue nih udah KDRT tangan, mulut, segala macam bisa kok. Iya, nggak ada, bisa kok move on kok. Ini baru sekedar kata-kata yang menurut dia cuma sekali dua kali keluar udah berkeluar-keluar di mana-mana, kan ada gitu. Betul. Orang yang menyampaikan seperti itu. Betul. Tapi kalau menurut saya setiap orang itu beda. Ada orang yang bisa keras, ada yang tidak. Bahkan cuma sentakan saja mungkin pasangan yang ngasih itu baik laki-laki Itu maupun udah perempuan. bikin down. Udah bikin down dan bahkan dia mungkin merasa kayak menggigil. Sudah ibaratnya seperti traumanya mendalam gitu ya. Nah kalau itu mungkin menurut saya sudah butuh untuk ke orang yang ahlinya, karena itu nggak bisa main-main untuk kita membuat dia kembali seperti semula. Mungkin pasangan ini juga harus tahu ya Mbak Mutia, kalau misalnya suami ataupun istri yang mereka nikahi ini dulu pernahkah terjadi hal yang sama kepada mereka di orang tuanya? Benar sekali. Makanya mungkin udah dibahas juga mungkin tadi sama Mbak Nuri sama Pak Bambang juga, bibit, bebek, bobot.
bukan hanya sekedar dia orang mampu, bukan hanya sekedar dia cantik, dia tampan, Iya. tapi juga kita harus belajar bagaimana keluarganya, Iya. bagaimana cara dia memperlakukan orang tuanya, adik-adiknya, orang di sekitarnya. Iya. Karena kita nggak pernah tahu, menurut kita ketika, mohon maaf, mungkin sebelum kita benar-benar sah untuk menikah, pasti yang terbaik akan ditampilkan, Betul. baik itu dari segi perempuannya maupun yang laki-laki. Betul. Yang laki-laki gimana dia terlihat benar-benar seperti superhero sebelum nikah. Ya. Nah, ini harus dipertegas lagi. Betul. Nah, perempuan juga bagaimana seperti princess yang baru keluar dari Baru istana yang megah gitu. Mm-mm. Cantik, wangi, pokoknya menampilkan yang baik. Kan belum tahu di rumahnya seperti apa. Yang baik laki-laki maupun perempuan, menikahlah. Duar langsung. Ternyata si ceweknya Keluar aslinya. keluar aslinya, mulutnya Ternyata. na'udzubillah susah direm Betul. gitu ya. Yang laki-lakinya juga temperamen mungkin, atau banyak hal. Makanya mungkin benar kata orang tua dulu juga, pasti ketika kita memutuskan untuk menikah gitu, lihat dulu Iya. mampu nggak dia. Makanya kita kemarin udah bahas ya Mbak Yanti ya, bagaimana mertua dan menantu, Siapkah? siapkah saya menerima orang baru. Kadang menurut kita nggak bisa membandingkan anak kita dengan anak orang lain, karena yang ngajarnya aja beda. Iya, betul. Kadang yang sering membawa perceraian bukan hanya pihak suami istri, lebih banyaknya pihak ketiga. Iya. Mohon maaf Mbak Yanti, kadang mungkin orang tua atau adiknya, kakaknya, atau saudaranya, ipar dan segala macamnya, yang membuat hubungan orang itu jadi hancur. Jadi menurut saya gini, mereka bagi ibu bapak di luar sana maupun saudara, kakak, adik dan siapapun, stop untuk kayak gitu. Mungkin kalau kita tahu dia jelek atau apa, cukup sama orang yang bersangkutan yang benar-benar kita tahu. Jangan kita campur adukan semuanya. Iya. Jangan kita samain semuanya. Kalau seandainya punya masalahnya di istrinya, adik kita yang di laki-lakinya kasih tahu ke adik kita. Jangan langsung ke orangnya. Kadang orang tersinggung dengan hal-hal yang seperti itu. Betul. Walaupun mohon maaf, dalam konteks kita kan keluarga, kita kan udah jadi satu keluarga. Wajar aja kakak menasehati adiknya, tapi tidak semuanya. Iya. Boleh menasehati, tapi bukan, kalau bahasa Minangnya, mencara-cawi urusan keluarga adik kita atau kakak kita. Iya. Nah, itu sebenarnya faktor yang paling banyak itu bukan hanya sekedar urusan ekonomi, bukan hanya sekedar urusan karena udah nggak cinta lagi, tapi yang paling banyak itu udah nggak cinta, ekonomi juga kena, pihak ketiga masuk, nyambung tuh. Itu udah luar biasa permasalahan keluarganya. Betul. Jadi itu Mbak Yati, mungkin kalau seandainya menurut saya pribadi, ini bagi bapak atau ibu yang benar-benar kayak saya mau, ini bagi bapak-bapak yang mungkin sudah punya keluarga, saya mau mulai lagi, saya takut dapat istri yang seperti ini lagi. Ada sedikit hal yang menurut saya mau move on, dan ada orang yang benar-benar saya kagumi hari ini. Tapi untuk mulai itu susah, mau ngomong susah. Ayo kita bantu di LK3 insya Allah. Karena kita juga pasti punya SDM yang cukup untuk itu. Iya, benar. Nah, sebelum mulai ke yang lebih seriusnya, karena kita akan tahu ini harus ke yang lebih ahlinya atau seperti apa. Betul. Nah, begitupun dengan yang si ibu yang perempuan. Tapi kebanyakan perempuan itu jarang Mbak Yandi, kalau mereka sudah bercerai, biasanya jarang mereka yang pengen berkeluarga lagi. Faktornya cuma satu, karena dia pengen fokus sama anak. Iya. Tapi kalau laki-laki boleh dibilang nggak mau itu jarang juga, nggak mau gitu, Karena jarang. memang pada dasarnya Kebutuhan. laki-laki ini memang tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri, mereka membutuhkan Iya. sosok pendampingnya, apalagi yang mungkin sudah disampaikan Mbak Riri tadi seperti ini. Dia udah biasa hidup bersama, ngatur keuangan bersama, tiba-tiba Sendiri. nggak ada, sendiri, udah buyar, Blank. blank. Dan kita nggak bisa nyalahin, lihat aja nanti kalau udah cerai sama saya dia pasti udah nikah lagi. Iya, wajar. Iya, betul. Wajar. Nah, jadi kita nggak bisa nyalahin orang juga. Oh, pantas, berarti selama ini dia selingkuh. Enggak, kita nggak bisa mengungkit itu. Jadi bapak ibu, kalau seandainya benar-benar kita sudah memutuskan untuk tali cerai, yang kita pikirkan sekarang adalah menyatukan
hubungan kita tetap baik dengan mantan suami maupun mantan istri. Bagaimana untuk perkembangan anak kita? Udah itu aja, jangan pikirkan oh suami saya dulu seperti ini, oh anak saya dulu seperti ini. Jadi istri saya atau suami saya nggak perlu membandingkan itu lagi. Kita sama-sama sekarang buat memperbaiki yang untuk anak, bukan memperbaiki yang kita dulu. Berarti anak dulu. ibaratnya perceraian ini adalah sama-sama salah. Ya kita nggak bisa saling menyalahkan. Betul, Mbak Yanti. betul, Mungkin kalau ditanya semuanya punya salah gitu. betul. Nggak bisa kita main ini suami saya KDRT atau suami saya nggak pernah ngasih nafkah. Kita balik lagi ke diri kita, bersyukur nggak kita dengan apa yang kita dikasih Terima. gitu? Bersyukur nggak? Terus dia mulai KDRT, coba tarik lagi diri kita, kok dia bisa seperti itu? Ada nggak ucapan saya atau tindakan saya membuat dia benar-benar kayak di luar kemampuannya untuk mukul Iya, saya dan segala macam? Betul. Nggak mungkin dong asap udah mengembubu kalau nggak ada sesuatu. Benar banget. Nah itu saya kalau masalah perceraian ya Mbak, sebenarnya sama dengan Pak Ju, Pak Bambang, Mbak Riri sama Mbak Sari, mungkin kita nggak mendukung. Betul. Tapi kalau memang ada faktor yang luar biasa, itu menurut saya sah-sah saja. Itu kembali ke individu. Iya, betul. Karena kita nggak pernah tahu kehidupan orang seperti apa. Mau kita pertahankan juga, kita yang ngasih hidupnya, kan Iya. enggak? Jadi kita balik pasti nanya, benar pengen bercerai, apa alasannya? Harus tepat dulu. Alasannya cuma karena ekonomi nggak dikasih, itu bukan alasan. Karena apa? Kita berumah tangga kan saling tolong menolong. Iya. Kan yang darinya satu jadi dua sekarang. Nah kalau seandainya satu nggak bisa, ya kita nolongin. Kan kita nggak bisa langsung, oh nggak bisa perempuan masa banting tulang, laki-laki dong. Kita lihat sudah berusaha kan dia. Jadi kita nggak bisa, benar kata Mbak Yati tadi, nggak bisa kita saling menyalahkan satu sama lain, sama-sama salah. Makanya butuh koreksi. Kembali ke diri sendiri. Iya, jadi kita nggak bisa mau curhat bagaimanapun ya Mbak Yati, mohon maaf, mau curhat ke siapapun, pasti dia akan tetap menjelekkan yang lain gitu. Betul. Nah lebih baik kita selesaikan diri kita sendiri, kita lihat diri kita dulu, baru kita lihat orang lain. Dan bahkan kalau menurut saya, kalau memang kita sudah dewasa, kita sudah besar, mungkin males untuk bahas-bahas itu lagi. Benar, Mbak. benar. Pasti kita udahlah, bodo amat lah. Karena di kehidupan yang mau dituju ini panjang lebih lagi. banyak, lebih banyak, dan bahkan kita ada anak yang mendukung kita. Nggak sedikit kok Mbak Yanti jadi korban selalu perempuan, tidak, banyak juga kok laki-laki yang jadi korban. Saya kemarin karena ada materi ini kan, saya lihat tuh, saya searching, jadi banyak juga nih yang paling banyak yang minta bercerai itu adalah perempuan. Iya. Paling banyak karena banyak kasus. Nah saya berharap mudah-mudahan perceraian itu bukan jalan akhir, karena saya sedihnya itu di anak Mbak Yanti. Mungkin menurut kita jangan hanya fokus di kita aja, fokus di anak. Tapi kalau benar-benar sudah menyiksa diri kita, putuskan gitu. Tapi kalau selagi masih bisa perbaiki, kita masih bisa ngobrol, masih bisa diajak, ajak dulu, karena kasihan anak. Apalagi kalau mungkin ya Mbak Yanti, saya lihat nih, kalau dari segi anak, kalau anak usia perceraian itu masih usia 0 sampai ibaratnya 4 tahun atau 5 tahun, mereka nggak terlalu punya trauma yang mendalam. Betul. Nggak punya trauma mendalam. Tapi udah dari SD sampai SMA itu punya. Dan bahkan yang paling susah nerima itu adalah yang dari SD sampai dia udah remaja. Itu paling susah. Paling susah untuk kita cekokin. Apalagi kita udah bercerai, habis itu kita mau nikah lagi, itu susah Mbak Yanti untuk memberikan kepercayaan ke anak kita lagi. Bukan kita yang salah, tidak, tapi mereka juga proses menerima. Mereka juga proses, kita nggak bisa nyalain anak juga, karena mereka juga bingung gitu. Saya punya bapak, saya nggak mau punya bapak baru. Saya punya ibu, saya nggak mau punya ibu baru. Itu wajar, karena mereka tuh yang mereka tahu ibu bapaknya ini gitu. Tapi memang proses mereka seperti itu. Sebenarnya itu proses Mbak Yanti. Beda lagi dengan anak yang sudah usianya dewasa. Mereka lebih berpikir lebih netral. Mereka lebih berpikir, oke, kalau kamu bisa jaga bapak saya, silahkan. Oke, kalau kamu bisa bahagiain ibu saya, silahkan. Asalkan jangan kamu bikin orang tua saya menangis. Itu biasanya kalau orang udah besar, udah ibaratnya cenderung dewasa, mereka udah punya keluarga masing-masing. Nah, tapi kalau untuk anak yang paling susah itu adalah di umur yang saya sebutkan tadi, karena mereka tuh nggak mau. Mereka nggak mau. Bahkan mereka pasti akan menyalahkan orang tuanya. Iya, betul. Pasti akan menyalahkan.
proses. Karena ketika kita cerita apa yang terjadi, nah seperti ini bla 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 bla, mungkin lambat tahun, walaupun awal-awal pasti tidak akan ada yang menerima, tapi lambat tahun dia akan lihat seperti ini ibu saya, seperti ini bapak saya. Dan benar kata Bapak Bambang, bukan berarti kita menceritakan ke anak kita ceritakan yang jelek, tidak, tapi kita bilang ibu orangnya seperti ini, ayah orangnya seperti ini. Jadi tidak perlu kita kayak ini semua salah ayah kamu gak pernah kasih nafkah, selingkuh lagi, aduh susah tuh. Kalau ini permasalahan paling banyak juga sekarang kan banyak masalah itu. Saya juga kemarin baca berita ya, di mana di Trans atau apa, jadi ada cerita tuh Mbak Yanti, si bapak ini udah menikah lagi tapi dikasiri. Jadi istrinya datang, ternyata dia sama polisi sekalian sama polisi. Terus polisinya bilang, bapak kalau seandainya nikah tidak tahu istri pertama itu bisa KUHP. Wah, saya baru tahu tuh Mbak Yanti. Boleh nih ibu-ibu yang di luar sana, kita beruntung. Jadi tidak segampang itu Fulgoso gitu ya, untuk kita menikah lagi. Betul. Karena tidak segampang itu, kita harus ada dulu rela nggak istri kita. Kalau rela dia tak akan tanda tangan, tidak akan ada paksaan. Karena apa? Saya pernah bincang sama Pak Mamang, kalau dia benar-benar karena agama, istrinya ya mempersilahkan, berarti sah. Dia boleh nikah sah. Nah, apalagi ini istri pertama nggak tahu, ternyata di istri kedua udah punya anak juga. Nah ini yang aduh, ini benar-benar bahaya. Tapi ternyata ada KUHP-nya. Saya baru tahu Pak polisi itu yang bilang, nanti Bu kalau dia tidak menyelesaikan kewajibannya, Ibu boleh langsung lapor ke polisi. Saya boleh tuh Mbak Yanti, sekali-sekali diundang bapak-bapak polisi. Boleh nggak? Kalau nggak salah ini baru ya. Baru iya benar. Makanya saya bilang, saya juga ternyata ada. Dan itu ternyata ada pendukung kita juga. Jadi tidak segampang itu kita untuk berumah tangga, nambah lagi gitu Mbak Yanti. Mbak Mutia, ini mungkin persiapan dari pasca perceraian, apabila mereka ini mempunyai anak ya, mereka ingin bahwasanya mempunyai pendamping lagi ya. Sedangkan orang banyak tidak mau dapat bonus di sini. Tapi sebelum menjawab, Mbak Mutia, kita dengarkan dulu untuk masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya, kita ke azan asyar terlebih dahulu ya. Selamat menjalankan ibadah sholat asar berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.